Ya, welcome back to my channel teman-teman. Jadi sekarang gue mau bikin serial baru nih tentang sistem desain teman-teman. Let me disclaimer first ya. Jadi sistem desain yang gue maksud teman-teman ini berbeda dengan buzzword atau istilah design system yang ada di ranah UI UX atau front end developer gitu ya. Well, honestly gue nggak expert di bidang kedua bidang itu gitu ya. Cuman seingat gue gitu ya, design system yang ada di ranahnya UI UX dan front end developer itu adalah gimana caranya kita bikin satu komponen yang bisa reusable gitu ya. Jadi kita pakai komponen itu di beberapa desain yang nantinya mau diterapkan gitu ya. Seingat gue itu gitu. Again gue nggak akan bahas itu. Sistem desain yang gue maksud bukan itu teman-teman. Jadi sistem desain yang gue maksud adalah gimana caranya kita bisa mendesain sebuah sistem gitu ya, mendesain sebuah software, merencanakan sebuah sistem, merencanakan sebuah software, aplikasi atau back-end applications atau services gitu ya, yang nantinya teman-teman jual gitu ke customer gitu, dengan 3 parameter ini teman-teman. Gimana caranya si software atau service tadi atau sistem tadi itu bisa reliable gitu ya, terus bisa scalable, sama bisa maintainable. Jadi 3 aspek itu yang nantinya akan sering kita bicarakan gitu ya. Gimana caranya bisa bikin aplikasi atau service teman-teman punya 3 hal tadi gitu ya, reliable, scalable, dan maintainable gitu ya. Nah, serial ini sebenarnya didedikasikan buat teman-teman software engineer atau software architect gitu ya, atau teman-teman di infra gitu ya, teman-teman yang berkecimpung di bidang DevOps, SRE gitu, atau teman-teman yang memang mau deep dive ke ngegali apa sih fundamental science yang terjadi untuk existing teknologi yang sekarang dipakai di big tech company gitu ya. Jadi gimana caranya big company itu bisa nge-serve 3 juta user sehari gitu ya, atau 10 juta user sehari gitu. Nah itu kita pengen ngerti nih kenapa bisa ada company yang bisa nge-serve itu dengan teknologi yang existing sekarang gitu ya. Kita coba bedah di episode-episode mendatang gitu ya. Honestly, di beberapa episode mendatang yang nantinya akan gue ceritakan, itu akan banyak banget referensi yang nge-refer ke buku Designing Data Intensive Applications ya, buku ini teman-teman. Nah, ini harapannya teman-teman juga mau baca buku itu gitu ya. Kalaupun enggak, gue akan coba ceritakan lebih detail gitu ya. Gue juga akan banyak merefer ke buku itu tentang materi-materi gue di berikutnya gitu ya. Jadi gue akan of course gue akan jelasin dulu pertama ya apa itu reliability, scalability, maintainability, terus kita juga akan bahas mengenai data structure gitu ya, behind kita mostly akan ngomongin database juga gitu ya, behind open source database yang sekarang exist itu data struktur apa sih yang mereka pakai gitu ya, dan kenapa itu bisa optimal di kasus-kasus mereka gitu ya. Kita juga akan ngomongin storage engine, terus cara encode atau compressing the data gitu ya. Terus kita juga akan talk about di distributed system, kita akan ngomongin juga distributed system di situ. Apa itu replications, apa itu partitions. Kita juga akan ngobrolin transactions di situ teman-teman. Lalu kita juga akan ngobrolin tentang cap theorem gitu ya. Gue juga akan jelasin kenapa cap theorem itu sebenarnya udah kurang relevan ya pada saat kita ingin memilih suatu database gitu ya dengan case-case tertentu gitu. Karena cap theorem itu bisa gue bilang over simplifications gitu ya. Jadi terlalu mensimplify kasus-kasus tertentu untuk bisa milih database dengan base suite-nya kita gitu ya, kasusnya kita gitu. Padahal nggak seperti itu gitu ya, nggak semudah itu. Jadi kita akan coba bahas satu persatu mulai dari replications, partitions, transactions, dalam juga ada ACID properties gitu ya. Nanti kita akan ngomongin database juga. Terus kita akan ngomongin juga beberapa trouble yang terjadi di distributed system gitu ya. Kita akan talk about consistency, linearizability, serializability, terus kita akan ngomongin juga ordering juga di situ gitu ya. Terus ya ada banyak lagi lah cara batching the data, streaming the data, dan berikutnya gitu. Jadi most of my content episode mendatang akan banyak refer ke buku Designing Data Intensive Applications. Oke, jadi stay tune, ikutin terus serialnya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Oke, see you.